Mungkin biar nggak makan waktu berlama-lama lagi, kita bisa mulai pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik aja ya. Nah, dalam pertemuan kali ini, seperti yang udah kita bahas tadi, kita bakal lanjut ke fundamental berikutnya, yaitu Object Oriented Programming yang bakal disampaikan sama tim dari BSO Android sendiri. Untuk pemateri mungkin boleh dimulai. Ya, selamat sore buat teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di pertemuan rutin BSO Android di hari Kamis sore ini. Seperti yang tadi udah dijelasin di awal, sekarang itu kita mau bahas fundamental object oriented programming-nya. Nah, mungkin pembahasannya juga nggak akan terlalu mendetail seperti yang biasa diajarkan di mata kuliah gitu. Jadi kita cuma akan bahas beberapa poin-poin penting saja yang bakal nantinya kepake terus ketika kita ngoding Flutter gitu. Ya. Sebelum kita masuk ke materinya, bentar teman-teman, ini share screen-nya udah ada kan? Suaranya juga udah jelas belum? Udah ada Kang. Sudah Kang. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi object oriented programming-nya, sebelum kita kudu tahu nih sebelumnya itu kita ngodingnya biasanya pakai metode apa. Nah, kalau yang udah semester udah ngambil mata kuliah PBO gitu, Object Oriented Programming di semester 4 biasanya. Itu mungkin udah nggak asing ya sama istilah ini, ada struktur program, ada Object Oriented Program. Nah, biasanya kita itu dari awal ya, dari masuk semester pertama sampai semester 3 itu biasanya ngoding dengan metode struktur program. Nah, apa itu struktur program? Jadi untuk pemrograman terstruktur itu biasanya kita kalau ngoding itu kasarnya dari atas ke bawah lah. Nah, kayak gini, dari atas ke bawah. Jadi kode yang kita bikin itu memang harus berurutan gitu, emang harus terstruktur. Misalnya dari di sini nih, kita mau ask user for text input, berarti di sini kita kalau di bahasa C++ kita bikin dulu variabel. Bentar, mau ganti dulu ini. Nah, kalau di C++ kita bikin variabel buat buat import dulu buat stdio-nya atau iostream-nya. Terus kita bikin cout, terus ada tulisan masukkan input. Nah, setelah itu baru deh pakai cin atau pakai input sistem C inputnya. Jadi di cin itu kita ngetik di keyboard nih, misalnya tulisan angka atau teks atau apapun. Nah, nanti ketika di enter baru deh kita ke tahap selanjutnya, yaitu proses user input. Jadi nanti apa yang kita inputkan tadi akan langsung diproses selanjutnya, seperti misalnya kan biasanya kita bikin kayak program menghitung luas lingkaran. Berarti di proses yang di atas itu kita masukin dulu alas sama tingginya. Nah, nanti di proses itu kita lakukan kalkulasi perhitungan gitu. Kita masukkan rumus nih, misalnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, nanti yang selanjutnya kita tampilkan kepada user. Nah, di sini return result to user. Nah, hal ini tuh nggak bisa sembarang, maksudnya nggak bisa kita langsung ngajlok gitu, nggak bisa langsung dilewati langkahnya. Jadi kita harus benar-benar dari atas ke bawah. Nah, biasanya kalau kita ngoding sebelumnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk mahasiswa semester 4 ke atas itu udah belajar mata kuliah PBO, jadi nggak terlalu ngeblank lah kalau PBO itu apa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi konsep object oriented program itu kita di ngodingnya itu berdasarkan objek gitu. Jadi misalnya kita bikin program ini nih, program apa ini? Program buat input.
Nah, di program input ini kita nggak seperti yang struktur, jadi dari atas ke bawah. Di sini kita dituntut buat bikin berdasarkan fungsi, berdasarkan modul gitu, berdasarkan kebutuhan ininya. Misalnya di sini kita bikin load program. Nah, selagi kita bikin load program, kita juga bisa bikin, ketika kita manggil load program, kita juga bisa bikin objek-objek kayak button, text input, window, draw window, dan lain-lain. Nah, nanti si program itu akan memanggil komponen-komponen yang udah ada gitu. Jadi komponen yang udah ada itu nanti akan dipanggil, dan itu teh nggak usah, jadi ngodingnya tuh nggak usah berurutan. Misalnya kita ngoding button di paling bawah nggak apa-apa. Misalnya kita masukin inputan di paling atas, itu nggak apa-apa. Soalnya nanti akan dipanggilnya itu berdasarkan kebutuhan kita gitu. Jadi nanti kodenya juga akan terpisah, tidak seperti ini kan dari atas ke bawah. Lebih detailnya kita langsung masuk aja. Nah, jadi Object Oriented Programming itu merupakan metode pengembangan aplikasi dengan membagi kode-kode menjadi objek-objek sesuai dengan fungsinya. Nah, seperti tadi, jadi kodenya itu dibagi-bagi sesuai dengan objek, dibagi-bagi menjadi objek sesuai dengan fungsinya. Misalnya kita mau bikin fungsi rumus lingkaran. Nah, fungsi rumus lingkaran itu bisa dipanggil di mana aja gitu. Nah, sampai sini dulu buat teman-teman. Gimana? Mungkin ada yang masih kurang paham tadi sama penjelasan dari saya mungkin, atau ada yang mau ikut menambahkan? Mungkin dari angkatan 19 ada yang mau nambahin nggak? Soalnya baru anget banget kemarin, baru belajar tentang PBO. Gimana? Dari Kang Rehan Adam, coba. Gimana Kang? Kemarin belajar PBO-nya. Gimana Kang? Maksudnya? Kemarin udah belajar PBO kan? Udah Kang. Nah, kira-kira kalau dibandingin sama yang struktur, gampangan mana nih ngoding PBO sama yang struktur biasa gitu? Lebih enakan PBO sih, soalnya kan modular, bisa dipanggil kapan aja, terus bisa dipanggil di mana aja gitu. Jadi nggak berurutan gitu, bener kayak Kang Ahdan tadi bilang. Oke, terima kasih Kang Rehan. Tuh teman-teman, jadi kalau kita pakai yang PBO itu, kodenya itu kita bikinnya tuh bisa dibagi-bagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada maintenance atau ada kode yang salah atau mau diupdate, itu kita nggak akan nyarinya tuh, nggak akan dibaca satu-satu. Tapi karena kita udah pisahin, udah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, jadi kita bisa langsung cari aja di bagian tertentu itu. Jadi ngodingannya juga nggak akan amburadul lah. Kan biasanya kalau kita ngoding itu suka terjadi hal-hal goib, kayak kita tambahin satu line atau kita tambahin spasi, codingannya tiba-tiba error, atau codingannya tiba-tiba jadi jalan yang asalnya error. Nah, biasanya kan kayak gitu tuh, pasti udah pengalaman lah. Nah, kalau pakai OOP itu bisa minimalisir lah. Terus codingannya juga bisa dipakai berulang-ulang gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman ngoding rumus lingkaran atau rumus segitiga, itu rumusnya itu cukup satu kali dibikin. Misalnya A kali tinggi bagi 2. Udah gitu aja. Jadi nanti kalau misalnya mau pakai rumus itu lagi, tinggal dipanggil aja si fungsi atau si kelasnya. Sedangkan kalau kita ngodingnya struktural, biasanya codingannya itu di copy paste. Jadi codingan rumusnya itu bakal di copy terus dipastein lagi di tempat yang kita butuhkan. Nah, makanya rada sulit nanti untuk maintenance-nya. Oke, sampai segini mah mungkin masih bisa mengikuti ya. Nanti kalau ada yang janggal langsung aja tanyain. Gimana teman-teman? Nggak ada yang merasa pusing atau cukup? Udah cukup kali ya sekarang mah.
Boleh dilanjut mungkin Kang, masih mencerna. Oke. Ini soalnya memang buat mahasiswa angkatan 20 mah mungkin baru istilah baru gitu object oriented programming itu. Nah, nanti kita perkenalkan di sini. Nah, nanti di object oriented programming itu ada banyak istilah nih yang bakal dilihat lah nanti bakal kita temui. Cuman mungkin kita nggak akan bahas semuanya ya. Jadi kita bahas yang paling sering aja dijumpai nanti. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita kemarin program biasa, kita mungkin baru tahu nih kayak kelas, objek, properti, method, constructor, dan lain-lain. Nah, di sini di OOP itu ada yang namanya kelas. Kelas itu apa? Kelas itu kasarnya blueprint lah, atau skema, atau pondasi gitu. Misalnya kalau kita punya motor, yang paling dasarnya itu kita pasti punya kita di motor itu pasti ada rangkanya. Nah, rangka ini teh nanti yang jadi apa namanya tuh, kan motor kalau nggak ada rangka nggak akan bisa dibilang motor kan, masih komponen-komponen terpisah gitu. Nah, terus yang kedua itu ada objek. Nah, kalau teman-teman bingung nih objek sama kelas itu bedanya apa? Kalau kelas itu cuman apa istilahnya mah template-nya gitu. Nah, kalau si objek mah representasi dari si template tadi. Jadi objek itu representasi dari kelas. Jadi kelas yang kita bikin sebelumnya itu cuman rangka doang. Nah, di sini ada objek. Nah, objek itu kayak misalnya motor nih, maaf nyebut merek, misalnya motor Honda di sini misalnya. Kelasnya Honda misalnya. Nah, objeknya itu banyak kayak jenis motornya gitu. Misalnya ada motor Supra kayak gitu, motor Revo, motor saya itu buat ngejabel. Dan motor yang lain-lain lah kayak gitu. Terus ada properti. Nah, properti itu sesuatu yang melekat pada objek yang tadi. Nah, misalnya motor itu punya apa aja? Motor itu punya spion, punya warna, punya ban, kayak gitu, punya stang, punya jok. Nah, itu properti namanya. Jadi properti itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin dari si objeknya. Terus yang keempat itu ada metode. Metode itu udah pernah dibahas kemarin di materi fungsi sama prosedur. Nah, kalau di OOP ini metode itu merupakan behavior atau kebiasaan suatu objek. Jadi misalnya tadi objeknya itu motor. Nah, di sini metodenya itu salah satunya adalah bukan jalan apa? Menyala. Terus ya jalan gitu. Terus misalnya bukan mati. Lah pokoknya mah itulah, metode itu sesuatu aksi gitu. Kebiasaan yang bisa dilakukan motor. Misalnya kalau burung nih, kalau kelasnya burung misalnya, objeknya itu bulu, terus nama si burung kayak gitu. Bukan objek propertinya. Nah, metodenya itu kayak terbang, makan, minum. Nah, itu metodenya. Terus ada konstruktor. Nah, ini istilah yang baru nih. Soalnya kalau yang ini mah kayaknya udah pernah, properti metode udah pernah. Kalau konstruktor itu sebenarnya sama aja kayak metode. Cuman bedanya itu kalau konstruktor itu suatu metode yang selalu dipanggil saat pertama kali objek dibuat. Jadi kalau kita misalnya bikin objek, nah kita bisa bikin metode yang bakal otomatis dijalanin gitu. Kayak gitu. Nanti contohnya gimana ya konstruktor itu? Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar bisa contohin konstruktor itu analoginya kayak gimana? Apa ya? Ya misalnya kayak kita nyalain motor. Nah, si nyalain motor teh kan tujuannya buat misalnya buat dijalankan si motornya, buat dikendarai. Nah, si konstruktornya itu contohnya kalau kita nyalain motor itu otomatis akan menyalakan indikator bensin atau
indikator speedometer kayak gitu. Nah kayak gitu contoh dari konstruktor. Terus ada access modifier. Kalau access modifier itu nanti kita bisa ngasih hak akses kepada si properti yang ada di sini. Misalnya tadi ada contoh di motor ada apa aja tadi, ada ban, ada spion dan lain-lain. Cuman kita nggak mau nampilin si spion nih, si spionnya nggak mau disembunyiin. Nah bisa pakai access modifier. Nanti ada public, ada private, sama kalau di Java ada protected. Ya udah tau lah dari artinya juga. Ini kalau public itu berarti dapat dilihat siapapun. Jadi properti atau metode yang dibikin itu boleh dilihat siapapun, boleh diakses siapapun. Sedangkan kalau private itu nggak bisa, jadi cuma bisa diakses oleh dirinya sendiri. Kalau protected itu nanti berhubungan sama yang pewarisan. Jadi kalau protected itu berhubungan sama pewarisan. Nah, terus ada enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, kelas, dan lain-lain. Nah, kalau ini nanti akan dijelasinnya itu sambil berjalan ya. Soalnya yang ini mah pembahasannya emang lebih detail gitu. Nanti sama teman-teman juga boleh dicari sendiri ya. Kalau masih penasaran sama enkapsulasi apa, pewarisan apa, polimorfisme apa, abstraksi kelas, dan lain-lain. Kita langsung lihat aja. Ininya lupa nggak disembunyi. Nah gini teman-teman, gini kita contohnya bikin objek bikin OOP temanya mahasiswa nih. Nah di sini berarti kita bikin suatu kelas namanya mahasiswa, nama kelasnya mahasiswa. Nah di sini contohnya si orang ini teh mahasiswa ya, pelajar gitu. Nah nanti si mahasiswa ini punya properti yang melekat gitu, punya sesuatu yang melekat dengan dirinya. Nah di sini contoh propertinya adalah nama, umur, pakaian, gender. Jadi si orang ini teh otomatis bakal punya nama kan, gak mungkin ada orang yang gak punya nama, nanti manggilnya gimana atau ngebedainnya gimana. Terus umur. Nah ini umur mungkin rada sensitif. Nah terus ada pakaian. Nah ini pakaian yang lagi dipakai sama si mahasiswa ini pakaian apa nih? Terus ada gender nih. Si mahasiswa ini cowok atau cewek. Nah ini tuh disebutnya properti. Atau bisa disebut field. Atau bisa disebut atribut teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang nyebutnya beda-beda, gak apa-apa lah. Wajar gitu, soalnya emang sebutannya beda-beda gitu. Nah terus si mahasiswa ini punya metode atau bisa disebut aksi atau fungsi gitu. Tadi behavior kan metode, behavior dari si kelasnya. Nah si mahasiswa ini punya kebiasaan apa nih? Kebiasaannya yaitu contohnya makan, minum, tidur, belajar, ngoding kalau emang jurusan informatika ya. Terus main. Nah ini teh kan berhubungan sama fisik gitu, berhubungan sama aksi, pakai tenaga gitu. Nah di sini pakainya metode. Ini bisa beda apa aja ya, tergantung dari si ininya siapa nih, objeknya siapa, si kelasnya siapa. Nah untuk di Dart gimana sih cara penulisannya? Nah cara penulisannya kayak gini teman-teman. Nah kelas mahasiswa. Nah, ini kita bikin kelas itu kayak gini. Kelas spasi mahasiswa pakai kurawal. Jadi semua yang ada di dalam kurawal ini tuh merupakan bagian dari mahasiswa. Nah, di sini ada propertinya nih. Kayak yang tadi nama, umur, pakaian, gender ini kita jadiin properti. Pasti punya tipe datanya masing-masing ya. Kayak nama itu biasanya pakai string atau int, umur dan lain-lain nih. Sama kayak di sini teman-teman. Lalu tadi kita singgung tentang konstruktor. Konstruktor itu kan fungsi yang pertama kali dipanggil nih. Nah di sini kita bikin fungsinya itu mahasiswa, dalam kurungnya itu isinya tuh yang di atas gitu, properti yang di atas. Maksudnya
ini tuh konstruktornya berfungsi sebagai inisialisasi data gitu. Jadi kita bikin data kelas mahasiswa, kan datanya belum ada nih, tapi ininya udah ada. Nah, kita isi datanya itu dari sini. Nah, nanti akan langsung dipraktekin sama Kang Noval mungkin. Terus di sini ada kumpulan metode. Nah, di sini terkait yang tadi contohnya salah satunya adalah makan. Di sini kita bisa ngeprint atau bisa ngoding apa aja di sini. Di sini saya coba tulis aja print saya makan. Jadi ketika dipanggil bakal nampilin tulisan saya makan doang. Terus ada tidur, terus ada gender saya. Nah, kalau khusus buat gender saya itu fungsi ya, fungsi buat ngembaliin nilai string. Udah dibahas kemarin. Jadi di sini kita pakai ternary operator atau if else yang lebih sederhana karena cuma satu baris. Di sini kita cek apakah gender yang di atas nih, gender yang ini nilainya apakah 0? Jika iya, maka dia itu pria. Jika tidak, maka wanita. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Dari kelas mahasiswa ini, ada yang ganjil nggak? Misalnya masih belum ngerti, ini kenapa gini gitu. Gimana? Ini Kang, yang gender saya Ya, gimana? bukannya itu integer ya Kang, soalnya di returnnya itu kan gender sama dengan di situ ditulisnya 0 itu kan integer, bukannya Good metodenya question. kembaliannya Good question integer bukan buat string Kang gitu. Rehan. Siap. Nah, gitu Terima Kang kasih Rehan. Kang. Jadi gini teman-teman, tadi benar kata Kang Rehan, kenapa? Tadi kan gender itu tipe datanya integer. Tapi kenapa yang di bawah itu ketika kita mau bikin metode itu tipe datanya kenapa string sih? Nah, gini teman-teman. Jadi untuk penulisan contoh kayak gender atau kayak status atau apa, kan biasanya Biasanya kepanjangannya kalau misalnya kita nulis string gender sama nanti misalnya diisinya laki-laki atau perempuan. Nah, itu kan kepanjangan. Terus ada ada suatu celah gitu. Misalnya nanti yang ngisinya itu kan kalau di sistem ini misalnya di sistem defaultnya itu nilai-nilai defaultnya tuh pria sama wanita. Nih, pria sama wanita. Terus nanti kalau ini kita pakainya string gitu. Nanti ada yang tiba-tiba ngisi laki-laki sama perempuan. Kan beda kan ya sama ini pria sama wanita. Bukan, maksudnya penulisannya beda kan, dari kata-katanya aja udah beda walaupun maknanya sama. Nah, untuk menghindari yang kayak gitu, biasanya sama aplikasi itu dibikin defaultnya tuh pakai nilai-nilai alias gitu, pakai alias. Di sini gender aliasnya kita pakai integer. Jadi nanti 0 sampai 1 itu 0 itu laki-laki pria, 1 itu wanita. Nah, contohin aja deh biar teman-teman udah bingung. Ini saya pakai darker lagi. Sekarang masih pakai darker ya. Tapi minggu depan semoga udah pada di sini. Katanya teman-teman. Jadi misalnya nih nilai defaultnya tuh nilai yang diterima gitu. Terima itu sama dengan pria. Iya sama wanita misalnya kayak gini. Sedangkan nanti kalau kita inputnya string bakal ada banyak kayak celah gitu. Celahnya yang pertama penggunaan kata kapital dan bukan. Jadi misalnya kita nerimanya cuma pria wanita, P-nya gede, W-nya gede, sisanya kecil.
Tapi nanti ada user input itu P-nya kecil gitu, pria, W-nya kecil, atau laki-laki sama perempuan. Ini kan udah beda lagi kan si teksnya. Jadi untuk menghindari itu biasanya dibikin alias. Tanya apa aja nanti bisa sama teman-teman bikin alias atau dikasih ditentuin atau ditentukan oleh sistem dengan cara pakai yang simpel gitu, yang nggak mungkin beda-beda. Contohnya adalah tipe data integer, itu kan nggak mungkin beda-beda. Misalnya 0, 1, itu kan udah pasti gitu, 0 sama 1. Kecuali kalau pakai koma kan udah beda tipe data lagi. Kalau pakai koma kan double. Terus kalau misalnya bisa juga pakai boolean. Ini nilainya terus sama false doang. Tapi si nilai itu nggak akan jauh kemana-mana gitu. Jadi misalnya kita input sini string input, misalnya di sini inputannya sama dengan pria. Nah, si pria ini, pria di atas itu nggak sama pria, soalnya P-nya gede. Terus pria, kalau misalnya kita inputnya laki-laki, itu pria yang laki-laki ini tidak sama dengan pria. Nah, pokoknya mah kayak gitu teman-teman. Sedangkan kalau kita pakainya tadi INT, misalnya INT gender sama dengan satu, kita ini ada tujuan dari ketua angkatan saya. Kita apa itu aja. Nah, ini gender sama dengan 0. Nah, jadi kita dibikin default sama sistem kalau defaultnya itu 0 sama dengan pria sama dengan wanita. Nah, kayak gini. Jadi ketika kita masukin 0, ya udah pasti nilainya bakal pria. Akan ada kesalahan. Nah, kita lanjut ke yang tadi. Kenapa ini tipe datanya string? Nah, kan tadi 0 itu pria, 0 itu pria, 1 itu wanita. Itu kan nggak mungkin kita mau ditampilin ke user gitu. Jadi nanti variabelnya itu diisi, misalnya di sini gender dengan 0. Nah, terus kita mau print gitu. Print. Mungkin kan kalau kita ngeprint nilainya 0, nanti misalnya di sini gender sama dengan 0. Kita print gender. Pas di print ternyata 0. Nah, nanti pasti bakal bingung pengguna itu. Nah, karena kita tadi udah tentuin di sini 0 itu pria, 1 itu wanita, kita pakai string jadinya. Di sini string. Nah, di sini kan tadi masukannya itu 0. Gender sama dengan 0. Nanti di sini kita print gender, apakah nilainya 0. Buat teman-teman yang belum ngerti ternary operator, jadi ternary operator itu di sini akan melakukan pengecekan kondisi kayak if. Nah, cuman pakainya tanda tanya jika gender sama dengan 0, maka akan menampilkan pria. Sedangkan jika bukan akan menampilkan wanita. Tuh, jadi di sini itu pria. Jadi nanti
si user itu inputnya itu 0 atau 1 gitu. 1 mungkin bahasanya segini dulu ya, bisa udah keburu waktunya. Nanti dicoba aja ya kayak gini. Kalau misalnya kita bikinnya int tapi mau returnnya string itu kayak gimana, atau kita mau returnnya juga jadi apa gitu, jadi selain string juga bisa gitu. Jadi ini itu tergantung dari kita mau nampilin apa, kenapa harus string. Gimana, ada lagi nggak sebelum kita lanjut? Materinya nggak akan banyak sih kalau sekarang itu, kebanyakan implementasi. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan segini dulu ya. Mohon mengerti. Ya Kang, udah paham Kang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang penjelasannya. Kasih juga untuk pertanyaannya. Gimana teman-teman? Emang sih benar tadi kata Kang Noval, ini itu nggak akan bisa langsung 2 pertemuan atau 1 pertemuan langsung bisa, tapi memang harus banyak latihan dan emang harus paham banget konsepnya gitu. Jadi intinya tuh di dalam kelas itu kita bisa bikin properti sama metode gitu. Nah, nanti propertinya itu bervariasi, bisa tipe datanya string, integer, atau apapun, mau baik boolean, baik float dan lain-lain. Terus di sini ada fungsi. Nah, kalau fungsi lebih bebas, itu bisa fungsi yang mengembalikan nilai atau yang tidak, yaitu prosedur. Nah, dalam satu kelas ini ada satu metode yang biasa, yang spesial gitu. Nah, di sini namanya konstruktor. Ini bakal dipanggil ketika objek ini dibuat. Udah ya, sekarang mah kita udah tahu nih, ini kelas mahasiswa itu kayak gimana bikinnya, kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut ke, ini juga sama, belum ada animasi. Nah, sekarang kita langsung ke objek. Nah, tadi kan udah bikin kelas nih. Jadi teman-teman bisa tahu kalau mahasiswa ini tuh merupakan template. Jadi template dari mahasiswa itu kayak gini. Orang itu kayak gini, punya nama, punya fungsi makan dan lain-lain. Nah, sekarang kita bikin objek nih. Nah, di sini ada kumpulan orang-orang yang pakai masker, punya namanya masing-masing. Di sini kita tahu ini namanya ngasal, ini John, Uta, dan lain-lain. Nah, masing-masing orang ini tuh sebenarnya adalah mahasiswa gitu. Nah, kita bikin nih si mahasiswa tadi jadi si objek. Jadi objek, nah, ini tuh disebutnya objek ya. Jadi si John, si Uta ini merupakan objek dari kelas mahasiswa. Nah, kita pakai codingan yang tadi ya. Di sini saya import aja deh. Jadi codingan yang tadi itu kita pakai di sini. Nah, caranya itu, cara bikin objeknya itu, nah di sini kita bikin contoh si John. Jadi kita bikin kelas namanya mahasiswa kan tadi udah. Terus kita bikin si John. Nah, si John ini kita bikin jadi variabel. Pertama, inisialisasi kelas menjadi variabel objek. Di sini mahasiswa. Kita bikin mahasiswanya tuh mau siapa gitu. Di sini kita bikin contoh variabelnya John. Bebas di sini mau apapun. Si John ini merupakan mahasiswa. Nah, di sini dipanggil nih fungsi konstruktor. Tadi di sini ada nama, umur, pakaian, gender. Nah, itu tuh didapat dari sini konstruktor. Di sini ada nama, umur, pakaian, sama gender konstruktor ini. Nah, kita bikinnya si John, dikasih namanya ya nama misalnya, umurnya 19, pakaiannya kaos merah, gendernya 0 itu maksudnya tadi 0 itu tadi pria. Nah, di sini pria. Terus kalau kita mau ganti nih namanya, kan ini bukan John, namanya ya nama. Ganti kita namanya jadi John, ya tinggal diganti, tinggal dipanggil. Nah, caranya tuh ditulis lagi variabel yang tadi si John, kan ini bikin variabel John. Di sini John pakai dot. Nah, untuk memanggil properti itu caranya pakai dot nama sama dengan John. Nah, di sini dikasih nama lagi.
harusnya namanya jadi udah ganti nih, bukan nama doang tapi jadi John. Terus kalau kita mau memanggil metode ya tinggal tadi John.tidur, atau mau print getter John.getter saya. Ini saya coba tulis ulang ya kodenya, kita ulang dari awal. Saya sambil praktek ya teman-teman, nanti akan dibagikan. Ini kita bikin kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa itu tadi punya apa aja? Punya properti. Sama nama. Sama dua dulu deh, sama umur. Terus kita mau, kan ini si nama ini teh kosong. Si nama ini tuh kosong. Nah kita kasih nilai dulu pakai konstruktor. Konstruktor cukup tulis lagi isi kelasnya, kasih dalam kurung this dot nama koma this global dan Bill Gates. Gue ada pertanyaan nih. Terus kita bikin metode, bikin prosedur. Nah, di sini void aktivitas saya di sini aktivitas, bukan aktivitas tadi apa maka. Sudah print saya makan. Nah nih jadi kelas mahasiswa segini juga udah bisa dibilang kelas gitu. Terus kita bikinnya di fungsi utamanya, kita panggil si mahasiswa tadi, kita bikin variabelnya misalnya mahasiswa. Jadi saya gitu, misalnya saya sama dengan mahasiswa. Nah dalam kurung ini ada tulisan nih positional argument expected. Nah, jadi harus diisi nih. Tadi kan diisi di sini this dot nama, berarti di sini harus diisi nama. Misalnya saya. Ah di sini umur. Umurnya misalnya 19. Jadi nggak ada error lagi nih. Nah kalau udah bikin kayak gini, ini udah disebut objek. Jadi objek. Kita panggil si objeknya, saya dot. Nah di sini dot ada saran, ada suggestion. Nah ini bisa ngambil yang di atas. Jadi saya dot nama, misalnya kayak gitu. Kita coba print ya, apakah benar nilainya. Terusnya nanti ngeprint di sini itu saya dot nama. Benar teman-teman, di sini hasilnya jadi saya. Terus kalau misalnya mau diganti nilainya kayak tadi, saya dot nama sama dengan Anda. Di print lagi, saya udah ganti nih. Iya sudah diganti teman-teman, jadi ada. Terus kalau tadi kan kita bikin fungsi makan, kita mau panggil di sini saya dot, tinggal gini aja, tapi pakai parenthesis di sini atau kurung biasalah parameter Anda. Nah, Anda saya maka. Nah, di sini juga bisa kita modifikasi sesuka hati gitu. Jadi kalau misalnya kita mau panggil nama propertinya di sini, bisa banget. Jadi misalnya di sini $, nama, atau bisa gini juga, nama plus nama gitu. Di sini harusnya juga tuh, jadi Anda maka. Nah, kayak gitu teman-teman buat contohnya. Nah, kita enggak, bisa ada yang mau bertanya lagi? Kurang jelas atau gimana? Atau bingung atau gimana lah? Ada yang ingin bertanya lagi nih teman-teman? Di langkah pertama. Mau bertanya Kang Adan? Halo. Ada. Nah, mau bertanya Kang, tadi kan di contoh sebelumnya ada di konstruktornya itu ada required gitu, ada tulisan required.
Nah, sedangkan yang Akang bikin di sini kan nggak ada gitu. Itu teh apa fungsinya buat apa? Oh gini teman-teman, jadi tadi di contoh itu, nah di sini di mahasiswanya itu namanya itu pakai titik dua nih, namanya itu titik dua, umurnya juga pakai titik dua. Kenapa bisa gitu? Balik lagi ke pernah dibahas kok ini sebelumnya. Jadi ini tuh disebutnya tuh positional argument. Jadi parameternya itu terurut gitu. Misalnya kayak gini ya, nama sama umur ya otomatis diisinya juga harus nama, koma, umur. Kalau kebalik jadi nggak bisa nih, jadi error. Karena beda tipe data, Nah, sedangkan kalau tadi itu kita pakainya required kayak gitulah. Nah ini kita bisa pakai namanya nemad argumen. Nah, pakai kurung kurawal di sininya. Kita komentarin dulu. Nemad argumen. Bisa ke bawah juga bisa ya. Nah ini juga bisa jadi nanti dipanggilnya itu bukan saya, 19 tapi di sini disebutin. Nah di sini ada otomatis nama titik dua saya, koma, dua, 19. Hasilnya sama aja. Cuman di sini ada error nih. Mungkin buat pakai Flutter versi 1 itu nggak akan error. Hanya saja kalau buat yang pakai Flutter versi 2 ke atas itu ada yang namanya ini null safety. Jadi nilainya itu kalau kayak gini mah bisa null sebenarnya. Jadi kalau gini pun sah-sah aja, cuma 1 gitu. Kalau kayak gini sah aja. Cuman kan si umur itu jadi nggak ada nilainya. Nah, ini tuh dihindari gitu. Jadi kalau nggak pakai null safety, nggak akan error. Ketika di print pun sama aja hasilnya. Tapi kalau kita pakainya null safety, itu wajib buat nggak boleh kosong ini pokoknya. Saya ulangi lagi, jadi kalau nggak pakai null safety kayak gini pun sah. Kayak gini pun sah. Tapi kalau pakai null safety itu nggak boleh kayak gitu, bakal error. Makanya kita pakai keyword tambahan namanya required. Ini dan kalau ininya dihapus pun bakal error. Nah ini keuntungan sih sebenarnya buat kita. Jadi kita codingannya itu nggak akan mungkin error kalau kita ngoding, soalnya udah dikasih tahu gitu. Jadi pas dijalanin itu nggak akan tiba-tiba ada error yang aneh gitu. Nah jadi harus wajib diisi. Itu buat tadi pertanyaan siapa itu pegang hafal ya. Aduh udah jam segini, sedangkan dibayar. Ini teman-teman nggak apa-apa, mungkin kayak pertemuannya bakal agak dipanjangin sampai 5:30, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Ini teh teman-teman gimana? Nggak keberatan kan kalau dipanjangin? Boleh dilanjut aja dulu, Kang. Siap. Nah, jadi begitu kalau misalnya ini. Nah sekarang saya nggak gini, mungkin ada yang bertanya, saya nggak mau data saya dilihat atau diakses orang lain, gimana ya? Ini jadi si orang ini nggak mau datanya itu dilihat sama orang lain. Contohnya apa yang paling tadi yang sempat disinggung itu, yang sensitif itu umur. Misalnya umur itu nggak mau diketahuin sama orang lain. Hanya bisa tadi pakai yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya, yaitu access modifier. Jadi contohnya ada yang ngebedain nggak menurut teman-teman di sini sama yang tadi, codingan yang tadi? Yang ini dia codingannya juga, codingannya. Gimana teman-teman? Ya mungkin
kalau yang sadar gitu, tadi di kelas yang sebelumnya kita bikin, si umur ini tuh nggak pakai tanda underscore nih, nggak pakai garis bawah. Nah sedangkan sekarang itu pakai garis bawah. Terus si makan juga tadi nggak pakai garis bawah nih, underscore. Sekarang pakai. Tidur juga sama. Nah ini tuh kalau di Java kita bikin access modifier itu jelas ya, ada public, ada private, ada void. Tapi kalau di Dart itu kita cukup pakai underscore. Nah jadi teman-teman kalau bikin inisialisasi objek yang tadi, kita nggak bisa kasih nilai umur nih, umur titik 2 19 nggak bisa, karena udah jadi private gitu. Di sini kan underscore itu tandanya private, jadi cuma bisa diakses sama si kelas ini. Sedangkan tadi di sini tidur itu nggak bisa diakses lagi, jadi tidur itu jadi underscore. Contohnya di sini. Kalau di Java dulu, kalau di Java itu access modifier itu kita bikin fungsi atau properti itu pakai public string nama. Tapi kalau di Dart itu bukan kayak gini. Kalau mau private kan kalau di Java kayak gini private string. Nah kalau di Dart itu nggak kayak gini teman-teman. Jadi kita tinggal tambahin underscore aja di awalnya. Misalnya tadi umur underscore kayak gini. Ini itu nggak akan bisa diakses. Terus nggak akan bisa dikasih nilai awal juga. Error. Jadi kita hilangkan ini. Ini juga kita nggak bisa kasih nilai umur. Jadi gini. Terus ini kan makan, tadi makan itu bisa. Sekarang contoh pakai tanda seru, pakai underscore. Dimakan juga nggak bisa dipanggil nih. Gimana? Nah terus gimana kalau kita mau panggil kelas, panggil fungsi atau atribut yang pakai underscore gitu. Kalau mau panggil yang pakai underscore, solusinya ya bikin yang nggak ada underscore ya. Misalnya di sini aktivitas. Nah dipanggil di sini. Jadi nggak bisa dipanggil di bawah di sini. Jadi di sini daripada kita panggilnya makan atau underscore makan, kita panggilnya aktivitas. Nah, tadi bisa. Hasilnya sama aja. Apa itu? Oh namanya umurnya nggak boleh 0. Gitu teman-teman. Bedanya kalau pakai no safety itu emang nilainya itu nggak boleh ada yang kosong. Beda ya kalau di Java itu tadi pakainya private sama public sama protected gitu. Nah kalau di Dart itu cuma ada yang pakai underscore awalan. Kalau yang underscore itu private, kalau tidak itu public. Mungkin untuk teorinya segini dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang ditanyain langsung aja ditanyain. Sekarang kita lanjut ke implementasinya aja di Flutter-nya kayak gimana. Mana sih kita pakai kelas di Flutter. Oke, selanjutnya mungkin lebih menarik pembahasannya, nggak bosan karena teori. Kita langsung praktek. Tapi prakteknya itu kalau teman-teman yang belum punya itu bisa juga nih pakai Dartpad. Kita prakteknya langsung di Flutter. Ini saya reset. Kita tinggal new. Nah di sini kita pilih Flutter. Jadi teman-teman bisa nge-run Flutter di sini di web. Kalau yang belum install ya, tapi kalau yang udah install mah ini di ininya masing-masing. Soalnya kalau di sini rada blank sih. Gitu teman-teman. Nah di sini hello world muncul. Nah, itu dari sini. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Silahkan menyimak materi selanjutnya, itu lebih menarik. Mangga buat yang selanjutnya.
Tes kalau share screen. Wait. Apakah sudah muncul? Udah, Kang. Udah. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita mau coba lihat gitu ya implementasi dari si materi AOP tadi di codingan Flutter-nya itu sendiri gitu. Nah di sini biar cepat gitu. Saya udah bikin sebuah template gitu. Kalau teman-teman melihat aplikasinya itu seperti ini. Jadi niatnya kita di sini saya mau bikin aplikasi untuk menampilkan data dan juga nge-submit nilai mahasiswa gitu. Jadi nanti kan sebelumnya dulu udah bikin tuh kelas mahasiswa. Nah, terus kita mau implementasiin ke codingan gitu. Jadi aplikasinya itu akan ada mahasiswa nih. Nah, si mahasiswa itu punya nama, punya nilai. Nilainya kita masukin di sini. Pas udah masukin, kita klik nanti akan muncul nama sama nilai. Kemudian kalau nilainya kurang, kita bisa remedial. Ketika diklik nanti akan ada nilai baru setelah remedial dan namanya juga. Oke, wait. Kita bagi dua. Nah, mungkin pertama yang harus dilakukan ya pasti kita bikin kelasnya dulu ya. Kita bikin kelasnya dulu. Kita niru yang tadi Kang Hadan aja ya. Kita ambil beberapa properti aja yang kita perlukan. Misalkan kita bikin kelas namanya mahasiswa. Kemudian dia punya string nama. Kemudian dia ada juga integer nilai. Kemudian kita bikin konstruktornya mahasiswa. Kemudian di sini ada this nama sama this nilai. Sorry, kita pakai require. Nah, kita kan udah punya ini kan udah punya sebuah kelas gitu. Kalau misalkan kita pakai analogi yang lain, si kelas ini itu ibarat sebuah cetakan gitu, loyang untuk buat kue. Nah, kita itu punya sebuah loyang yang mana nanti dia itu akan punya beberapa indikator yang harus dimiliki gitu. Jadi kalau misalkan kita ngodingnya pakai yang terstruktur kayak tadi gitu dari atas ke bawah, kita kalau misalkan mau bikin variabel nama mahasiswa kan pasti bikinnya gini mungkinnya mahasiswa satu nama apa gitu, terus ada mahasiswa umur, mahasiswa dan lain-lain. Ya mungkin kalau untuk yang data mahasiswa cuma 1, 2 atau mungkin sampai 10 ya masih ke handle lah ya. Cuman kalau misalkan datanya udah ribuan kan ribet juga. Nanti ada apa namanya, misalkan ada satu mahasiswa yang kita lupa nggak bikin variabel namanya, ribet kan, kita nyari nih kok namanya nggak bisa diinput gitu, ternyata variabelnya nggak dibikin dan ribet juga kalau gitu. Nah kalau misalkan kita pakai OP, kita nggak perlu ribet kayak gitu, kita cukup bikin sebuah cetakan gitu. Kalau kita bikin cetakan mahasiswa yang dia pasti punya nama sama nilai, jadi ketika kita bikin, kita tinggal bikin mahasiswa 1 misalkan, mahasiswa 2 gitu. Nah, kita lanjut ke aplikasinya ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat saya ada 3 buah tampilan gitu. Ini ada text field gitu. Kita bisa ngetik di sini apapun. Kemudian ada tombol dan ada tombol juga. Nah, ada text field, tombol. Nah, kemudian kita kan udah punya si loyang mahasiswanya. Cuman dia masih kosong, belum ada isinya. Maka kita akan bikin sebuah objek yang dia akan bertipe data mahasiswa. Misalkan saya kasih di sini mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa. Nah, kemudian namanya misalkan Ujang. Nilainya kita kasih 0 dulu ya. Soalnya nanti kita akan kasih dia nilai. Kita kasih nilainya 0 dulu. Kalau kita save, nah terus kita di sini di show dialognya kita ganti di sini namanya, kita panggil objek si yang udah kita bikin tadi namanya mahasiswa 1 kan. Kemudian kita pakai titik,
si mahasiswa satu apanya yang mau ditampilin, kita mau tampilin namanya. Kemudian selanjutnya kita mau nilainya, kita panggil mahasiswa satu nilai. Nilai itu kan integer ya, sedangkan si teks ini kalau teman-teman lihat, yaitu datanya itu harus string. Di sini datanya itu harus string, maka kita bisa menggunakan parsing gitu, kita parsing ke string gitu. Kalau misalkan kita save, maka kita submit, nah dia akan muncul Ujang nilainya 0. Nah, tapi kalau misalkan kita masih kita klik di sini misalkan nilainya 20, dia nggak akan berubah, tetap 0. Kenapa? Karena tidak ada action yang dilakukan lagi gitu setelah kita ngasih dia nilai 0. Maka dari itu di si text field-nya saya mau bikin sebuah code di sini. Si value ini nanti adalah angka yang akan kita dapat dari si teks yang kita ketik. Jadi teks yang kita ketik itu akan masuk ke value gitu. Jadi kita bikin mahasiswa satu nilai sama dengan value. Oke, wait, si value-nya ini, oh iya, si value-nya ini kan tipenya string. Kita parsing dulu. Integer titik parse value. Nah, kalau misalkan kita klik di sini, misalkan kasih nilainya 50, submit nilainya 50. Kita sebenarnya udah jalan nih gitu kan aplikasinya, cuman nilai 50 kan kurang ya gitu. Kita pengen nilainya ditambah deh gitu. Nah, kita pengen misalkan si mahasiswa ini ngelakuin sebuah action, yaitu misalkan belajar. Kalau belajar nilainya bakal nambah. Maka di si kelasnya kita bikin sebuah function yang tadi Kang Adam sudah bilang, void misalkan namanya belajar. Jadi nanti setiap mahasiswa itu dia bisa belajar. Artinya seperti itu, setiap objek yang dia itu mahasiswa maka dia bisa belajar. Dan ketika belajar misalkan kita mau nilainya itu nambah jadi 10 misalkan. Oke, wait, kita lihat di sini errornya, expected an identifier. Wait, kita kasih nilainya. Terus pakai sama dengan. Sama dengan? Oh, salah. Ini kah? Oh, dibalik. Anjir. Kebalik guys, sorry. Nah, kita udah bikin sebuah metode gitu di mana si mahasiswa ini bisa belajar. Nah, kemudian kita kembali ke tombol button ini. Kita pengen ketika tombolnya diklik, si mahasiswa ini bakal belajar. Si mahasiswa ini bakal belajar, mahasiswa satu belajar. Kemudian hasil dari belajar dia akan kita tampilin di sini. Mahasiswa satu dot nama. Kemudian nilainya lagi kita tampilin lagi. Kita lihat nilainya ada roh banget setelah dia belajar gitu. Mahasiswa satu titik nilai itu string. Kalau kita save, nah kemudian kita kasih nilainya itu 50. Wah anjir, kecil cok 50. Udah kita remedi, anjir lumayan jadi 60, remedi lagi 70 gitu. Jadi sebenarnya ini aplikasi yang useless sebenarnya gitu. Kita lihat tapi di luar sana nggak ada yang bikin aplikasi kayak gini. Cuman ya ini untuk memperlihatkan gitu kan bagaimana si kelas ini diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi gitu, ke dalam sebuah UI tampilan. Nah, untuk tampilannya sendiri gitu, kolom, text field, text button dan segala macamnya kita skip dulu gitu. Ini untuk materi minggu depan tuh nanti. Jadi nanti minggu depan kita akan udah bahas widget-widget kayak gini gitu, slicing UI-nya. Jadi kita akan berkulik dengan tampilan user interface gitu. Balik lagi ke si kelas. Nah, kalau teman-teman lihat gitu kan, si Flutter ini itu mungkin kalau teman-teman ada yang sadar, si homepage ini, tampilan yang kita tampilkan ini, dia itu tipenya kelas juga gitu. Kalau lihat di sini ini kelas juga. Jadi bisa kita simpulkan kalau semua yang ada di si Flutter ini, UI dan segala macamnya itu, yaitu mereka menggunakan object oriented programming. Kalau misalkan kita lihat di sini text button deh, kita klik ke to definition. Nah, si text button itu sebuah kelas
Cuman kenapa tinggal kita pakai, ya dia udah dibikinin sama si pembuat Flutternya, jadi kita tinggal pakai-pakai aja, tinggal bikin objek pakai cetakan teks button ini sendiri gitu. Kalau teman-teman lihat di sini gitu, ada konstruktornya gitu, kemudian kalau ke bawah nanti akan ada method-methodnya. Jadi kenapa OP ini penting ya, karena memang si Flutter ini sendiri dikembangkan, dibangun dengan menggunakan prinsip object oriented programming gitu. Jadi makanya sebenarnya materi ini itu sangat sangat penting sekali gitu. Soalnya saya dulu juga pas mau belajar Flutter, kata teman saya, udah ngerti OP belum? Belum katanya. Belajar OP dulu gitu. Nggak bisa kalau nggak ngerti OP mau belajar Flutter gitu. Ibaratkan kita mau belajar naik motor, padahal jalan aja nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya ini penting banget dan sangat fundamental sekali gitu. Dan juga tadi seperti yang saya singgung di awal, susah juga gitu kalau misalkan 2 minggu juga saya nggak bakal sanggup kalau misalkan belajar OP 2 minggu gitu. Jadi ya teman-teman harus lebih ngulik lagi gitu di luar jam BSO ini, lebih ngulik, kemudian diskusi lagi sama teman-teman yang lain. Misalkan ajak teman, udah bisa OP belum nih, ya udah belajar bareng gitu. Meet gas, share linknya ke grup, nanti orang lain yang pengen belajar ikut belajar juga gitu. Jadi mungkin segini aja ya untuk implementasi sederhananya, karena saya juga nggak kepikiran analogi yang lain gitu ya. Jadi segini dulu untuk implementasi dari si object oriented programming untuk di aplikasi Flutternya sendiri. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator mungkin ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya lagi gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Noval atas implementasinya dari materi OOP kali ini. Mungkin buat teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai OOP atau misalkan apa itu metode yang tadi sempat dibahas, apa itu atribut dan lain-lain. Mangga dipersilahkan. Oh iya, untuk jadwal BSO sendiri masih tetap hari Kamis ya dilaksanainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngulik sendiri atau misalkan mau ngadain pertemuan di luar jadwal BSO, boleh-boleh aja. Nanti bisa share linknya ke grup BSO dan nanti mungkin ada beberapa teman lainnya yang bisa ikut ngebantuin dan ngarahin harus kayak gimana-gimananya. Untuk absensi pertemuan kali ini mungkin nanti bakal di-share di grup WhatsApp sendiri, soalnya ada kendala tertentu mengenai formnya. Mungkin bisa ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi minggu depan yang akan kita pelajari. Pertanyaannya boleh apa aja gitu ya, nggak usah ototopik juga nggak apa-apa sih gitu. Materinya soalnya untuk hari sekarang mungkin udah segini dulu yang mau disampaikan gitu. Cuman kalau misalkan ada penasaran, Kang, ini Flutter teh sih kapan bikin aplikasi yang bagus gitu, atau apapun gitu, boleh ditanyain gitu, diskusi santai. Kang Adam, mungkin ada yang mau ditanyakan Kang Adam? Ya, mau nanya tentang yang tadi yang access modifier. Oh iya. Dan ya kan gini, di access modifier itu yang di Java itu kan seingat saya ya ada 3 tipe gitu. Yang satu public, di mana yang public itu bisa diakses dari semua sisi gitu. Misalkan diakses dari luar kelas pun juga bisa kan. Terus yang kedua ada private, di mana propertinya itu bisa diakses di kelas itu sendiri. Dan satu lagi access modifier tuh private protected. Nah, kalau protected itu misalkan kita bikin metode di dalam kelas itu sendiri. Nah, di dalam metode itu kita bikin properti, terus dipakein
access modifier protected. Nah, jadi di luar metode itu nggak bisa diakses metode yang udah dikasih access modifier yang itu, yang protected itu. Nah, kalau di Flutter itu kan cuma ada dua. Yang satu yang pakai underscore itu kan private, yang satu lagi nggak pakai underscore itu jadinya public gitu. Ada nggak sih, bisa nggak sih kalau kita bikinnya manual gitu, kayak misalkan nulisnya public gitu, atau nulisnya protected gitu. Kan di Flutter itu kan cuman ada private sama public doang. Bisa nggak sih kita bikin access modifiernya secara manual gitu, diketik protected gitu, bisa nggak sih? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Kang Adan bisa menjawab, Kang Adan. Pertanyaannya benar-benar membuat saya bertanya-tanya lagi. Apakah emang bisa ya? Jadi barusan saya coba lagi ya, Kang Rehan, saya coba lagi apakah bisa pakai tulisan public atau private atau protected di Dart. Jadi setelah saya coba, ternyata nggak bisa. Jadi memang di Dart itu tidak disediakan tipe data atau akses modifier yang namanya public. Jadi emang benar tadi kata Kang Rehan Adam, jadi cuman ada dua ya di Flutter itu, ada public tapi penulisannya itu namanya aja gitu. Terus ada private. Kalau private itu penulisannya itu pakai underscore di awalannya. Nah, tadi udah dicoba, ternyata emang nggak bisa gitu. Kalau di Dart nggak bisa pakai tulisan public, protected. Makanya sebenarnya ini tuh membuat simpel dalam baca programnya, tapi buat programmer yang Java, yang pernah pakai Java mungkin emang kudu teliti gitu. Soalnya nggak ada kata kuncinya gitu kan, biasanya di search gitu. Nah, emang nggak ada ternyata. Terus kenapa cuma ada dua, nggak ada protected? Nah, kalau masalah itu mah di Java juga sebenarnya mah protected itu agak jarang dipakai ya. Maksudnya dalam kasus-kasus umum gitu jarang dipakai karena protected itu ngandelin pewarisan. Nah, buat pewarisan belum dibahas ya, buat pertemuan selanjutnya aja. Nah, jadi buat protected itu lebih ke yang bisa aksesnya itu hanya kelas turunannya aja gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih simpel penulisan di Dart itu, tapi buat programmer Java mungkin harus sedikit membiasakan. Mungkin Kang Rehan mah udah biasa Java ya, jadi begitu ini teh jadi asa aneh gitu nggak nulis public ya Kang. Iya Kang. Jadi gitu Kang pokoknya mah. Siap Kang, terima kasih banyak Kang penjelasannya. Izin menambahkan yang tadi Adam ya. Mungkin kalau untuk penulisan si public dan private-nya sendiri pakai underscore doang biasanya di Dart. Cuman kalau untuk getter setter gitu, kita kan biasanya kalau bikin private variabel yang private kan mesti bikin getter setter gitu. Di Dart itu kan ada tipe penulisan tersendiri, bisa pakai set spasi nama gitu. Cuman bisa juga kalau yang biasa Java karena saya juga belajar OP di Java ya. Di Java kan kita nulis getter setternya ya kita namain di nama metodenya aja gitu, di nama functionnya aja. Misalkan nama get nama gitu juga bisa kalau di Dart. Soalnya itu kan ya function juga. Mungkin gitu aja sih yang mau ditambahkan karena saya juga nggak ngerti-ngerti banget OP. Terima kasih. Oh, siap Kang, terima kasih banyak Kang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin barangkali sebelum nanti ada trailer untuk materi selanjutnya gitu. Tes suaranya ada nggak Kang? Tes ada Kang Ilham. Oke, izin tanya Kang. Jadi izin cerita sedikit ya Kang.
Jadi kalau saya sendiri itu sebelumnya lebih banyak belajar web nih Kang, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga di sini yang mungkin banyak juga yang awalnya itu belajar web ya. Nah, tapi saya sekarang pengen coba expand belajar ke Android gitu, khususnya ke Flutter. Dan saya sendiri di web lebih senang di front end-nya nih Kang, yang berhubungan sama JavaScript atau CSS, Bootstrap gitu ya. Nah, sekarang baru pertama kali nih Kang belajar Flutter gitu. Nah, kira-kira ada tips atau trik gitu Kang biar bisa gampang nih adaptasinya dari yang asalnya di web gitu ya ke Android gitu, ke Flutter yang pakai konsepnya teh OOP dan semacamnya. Turun Kang. Ya, mungkin kalau untuk pertanyaan Ilham, Ahdan mungkin ini ya, apa namanya, relate ke Ahdan kan juga dari web gitu pindah ke Flutter. Mungkin Kang Ahdan bisa menjawab kembali. Si Nopal mah mengalihkan wae. Iya, orang yang pernah belajar web dan salahnya belajar web HTML hukum. Oh, jadi buat tips and trick dari web ke Android mah sebenarnya mah yang penting itu tahu bahasa Inggris, arti dari dengan pakai bahasa Inggris gitu. Yang penting mah ya tahu. Soalnya biasanya ya bahasa pemrograman manapun pakai istilah sintaksnya itu emang pakai bahasa Inggris, jadi nggak pakai bahasa alien gitu. Nah, yang perlu diketahui mah kan kalau di web mah kan biasanya JavaScript, CSS sama HTML gitu. Jadi ada tiga komponen yang kudu dikuasai gitu. Sedangkan kalau di Flutter itu yang penting bisa Dart sama OOP. Nah, sebenarnya dari 3:2 ya, tadi itu 3:2 teh udah ini sih udah. Jadi kalau kalian udah biasa ngoding ke Flutter atau ke Android itu, khususnya Flutter itu lebih gampang. Karena apa? Karena kalau biasanya kita ngodingnya terpisah, tadi kan bukan indeks, ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya kan terpisah. Nah, kalau di Dart itu semuanya disatuin gitu. Nah, jadi itu tuh gimana kemampuan kalian buat mengekspresikan apa yang udah dibaca gitu. Jadi misalnya kita mau bikin suatu komponen button misalnya. Kan kalau di web itu ada beberapa tahap nih. Pertama bikin HTML-nya, tapi kan biasanya kurang puas nih, tampilannya jelek, terus diperbagus nih pakai CSS. Udah beres. Nah, sekarang tinggal logiknya pakai JS. Kan biasanya kayak gitu. Nah, kalau di Flutter itu semuanya udah satu paket gitu dalam bahasa Dart. Jadi tips yang pertama itu bisa bahasa Inggris. Nah, itu pokoknya mah. Soalnya emang istilah-istilah kayak button, card, terus ada container kayak gitu tuh sama banget lah semuanya. Pertama bisa bahasa Inggris. Yang kedua memang harus sering-sering berlatih OOP-nya gitu. Jadi sering-seringin kalian bikin aplikasi-aplikasi sederhana walaupun useless gitu tadi kata Kang Nopal, tapi itu tuh bisa melatih logika kalian. Jadi yang kedua itu sering-sering latihan. Terus yang ketiga itu sebenarnya ada kemiripan sih bahasa JavaScript sama bahasa Dart itu. Yang kuncinya mah ada property sama ada value-nya. Nah, kan kalau di CSS itu ada misalnya background strip color (2). Nah, di Flutter juga, di Dart juga sama kayak gitu, ada background color. Jadi kalau kalian dari web mah nggak akan terlalu pusing lah. Mungkin itu tips yang ketiga mah menyamakan lagi sintaksnya gitu. Jadi sintaks dari JavaScript ke Dart itu nggak beda jauh. Apalagi ya. Dan penting mah eta sih Kang, kudu sering praktek. Oh, yang keempat mah menurut saya ya, kudu bisa manipulasi data kayak array gitu. Kalau di JS kan array itu sakti banget ya. Misalnya kita bikin var list. Nah, di list itu kita bisa diolah gitu, bisa di
for each, bisa di append, bisa di remove, bisa diapain. Nah, itu teh array itu emang menurut saya mah paling penting. Soalnya nanti ketika di Android itu kita mainannya yang kayak gitu tuh. Misalnya kita mau bikin bikin to do list, misalnya to do list. Kan kita bikin satu nih komponen. Nah, nanti si komponen itu bisa menduplikasi dirinya sendiri, pakainya array gitu. Apalagi ya? Kang Nopal, kumaha tuh Kang Nopal? Dan saya berjalan sih, sambil berjalan penting mah bisa bahasa Inggris. Kuncinya mah. Tutorial Inggris. Banyak kan. Mana Kang Nopal? Aduh, saya belum pernah berkecimpung di dunia web pernah nyoba belajar awal-awal doang, belum nyentuh ke PHP JavaScript gitu, jadinya nggak relate. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu. Cuman kalau misalkan tips and trick untuk belajar Flutter bagi newbie, karena kan saya juga belajar Flutter teh pas kayaan apalah naon, cuma bisa looping sama if else doang. Nah, kuncinya pertama mah biasanya nonton tutorial YouTube. Pasti nonton tutorial YouTube, terus praktek, tiru, anu dicontohkan ku si pemateri di YouTube gitu ya, ditiru. Habis itu coba implementasiin ke studi kasus berbeda gitu. Misalkan di contoh YouTube mah si bapaknya pakai kasus mahasiswa. Misalkan saya mah gantilah mau pakai kasus game online gitu. Mahasiswanya ganti pakai hero gitu, misalkan gitu. Kemudian juga karena untuk yang front end sendiri gitu, Ilham kan senangnya di front end, di Flutter juga kan banyak tah widget-widget yang keren-keren yang bagus itu untuk front endnya. Cuman mungkin harus banyak-banyak googling dan baca dokumentasi gitu, karena tadi saya tunjukin gitu kalau text button itu sebuah kelas yang kita tinggal pakai gitu. Nah, masalahnya kalau kita nggak tahu ada kelas seperti itu, kita kan nggak bisa pakai. Jadi intinya kita harus tahu dulu gitu bahwa ada tombol kayak gini. Oh, ternyata ada tampilan kayak gini. Caranya bisa baca dokumentasi di flutter.dev-nya sendiri gitu, atau mungkin follow IG yang suka share info-info tentang widget, atau di YouTube Flutter-nya sendiri. Flutter punya YouTube ya, tiap minggu tuh suka bikin tutorial tentang widget-widget yang menarik lah pokoknya gitu. Itu ngadukung banget lah untuk nanti mengimprove UI-nya sendiri gitu. Adapun mungkin untuk yang OOP sendiri gitu, ada sebuah referensi channel YouTube gitu yang menurut saya penjelasannya cukup enak, detail juga, barangkali teman-teman mau pakai untuk belajar mandiri gitu. Nama channelnya teh Eric Colin, lupa lagi bentar ya. Eric Darmawan. Jadi Eric Colin ya. Bentar, YouTube, kita cari linknya dulu. YouTube orientasi objek. Nah, ini nih. Linknya saya kirim di chatting ya. Mudah-mudahan membantu gitu. Biar nggak terlalu sore teman-teman, mungkin bakal saya kasih lihat UI buat nanti minggu depan kita slicing nih. Kita slicing itu proses pemindahan dari dari desain menuju kode gitu. Nah, di sini kita udah ada UI dari yang bikinnya Teh Lustiana. Jadi Teh Lustiana bikin artikel gitu. Nah, nanti kita bakal bikin nih aplikasi yang kayak gini nih. Kurang lebih kayak gini ya, mungkin nanti ada modifikasinya. Jadi kita bikin 2 dulu aja nanti tambahannya menyusul. Di sini ada halaman artikelnya, di sini ada list dari artikel paling populer, terus ada artikel terbaru, terus nanti ada list artikelnya. Terus di sini ada detailnya. Pas kita klik nih si artikel yang ada di sini nih, yang judulnya doang. Ketika kita klik, menampilkanlah si isi dari artikelnya. Mirip kayak blog ya. Cuman di sini mungkin baru 2 tampilan aja. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau mau curi start boleh
Terus nanti teman-teman juga boleh misalnya kalau mau ngeliatin hasil dari curi startnya itu kayak gimana. Nah, jadi nanti minggu depan itu materinya ini ya, nanti linknya saya kirim. Itu teman-teman. Buat minggu depan kita langsung praktek bikin desain yang bagus di latar. Semoga besok banyak lah yang hadir ya. Soalnya ini materinya dari sini, mulai dari desain ini kita bakal langsung gas sampai bikin aplikasi yang udah jadi gitu. Untuk materi fundamentalnya nanti akan menyesuaikannya beriringan dengan pembelajaran nanti. Oh ya tadi maaf Kang Ilham, gimana Kang Ilham? Tips and trick mah sebenarnya mah penting mah bahasa Inggris sama baca dokumentasi. Karena tadi benar kata Kang Nopal, kalau di Flutter kan udah disediain banyak nih button kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu mah ya gimana? Sama aja kayak di web. Kita kan di HTML itu banyak ya, ada button, ada input, ada H1 dan lain-lain. Itu kan kita kudu tahu dulu. Gimana Kang Ilham? Maaf ya. Mantap, mantap. Hatur nuhun Kang Ahdan, Kang Nopal, mencerahkan. Mungkin karena waktunya udah habis ya, kita tutup aja pertemuan kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah ikut partisipasi buat pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih banyak lagi dan lebih antusias lagi terhadap materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik dari saya pribadi maupun dari pihak pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Atur nuhun akang. Hatur nuhun sadayana. Sadayana. Si paman bener. Ada kawan sare kak. Sare udah yang kemarin setengah genep. Paruman ya leta rekamannya. Oh iya lupa. Kayak orang kadang di OTW kan itu.